Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat database pada PHP MyAdmin dan juga akan membuat alur menambahkan data. Sebelum membuat database, kita akan mempersiapkan database dan tabelnya terlebih dahulu. Untuk alur menambahkan datanya, kita akan membuat file koneksi ke database, membuat form untuk input data, dan memasukkan data ke dalam database. Nah, sebelum itu kita akan mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Nah, pada exam ini yang diaktifkan itu hanya Apache dan MySQL saja. Oke, di sini kita start. Setelah aktif, kita akan membuka PHP MyAdmin dari Google Chrome. Nah, di sini kita akan mengklikkan localhost/php MyAdmin. Nah, di sini saya menggunakan 8080 karena pada exam ini saya menggunakan port 8080. Jika pada examnya menggunakan port 80, maka di sini tidak usah mengetikkan 8080. Oke. Nah, di sini PHP MyAdmin-nya sudah terbuka. Nah, di sini saya juga sudah memiliki tabelnya yang akan kita buat menjadi database. Di sini saya memiliki 3 tabel. Ada tabel kabupaten, tabel kecamatan, dan tabel desa. Pada tabel kabupaten ini ada atribut ID kabupaten, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, dan luas wilayah. Pada ID kabupaten ini memiliki tipenya integer. Integer ini dimaksudkan yaitu berupa angka, dan panjang nilai maksimalnya itu 3. Di sini menggunakan primary key dan IE-nya di sini yes. IE di sini itu dimaksudkan dengan auto increment, di mana nanti database-nya ini dapat berubah otomatis dari sistemnya sendiri. Pada yang atribut kedua ini ada nama kabupaten dengan tipenya varchar. Varchar ini dimaksudkan dapat berupa teks dengan panjang maksimalnya itu 30, dengan K-nya no dan AI-nya no. Ada ibu kota kabupaten dengan tipe sama, dengan varchar juga dan lengthnya 30. Ada luas wilayah, di sini dia menggunakan tipe integer. Luas wilayah di sini nanti itu berupa angka dengan panjang nilai maksimalnya 5. Selanjutnya di sini ada tabel kecamatan. Di tabel kecamatan ini ada atribut ID kecamatan, ID kabupaten, nama kecamatan, ibu kota kecamatan, dan jumlah desa. Di sini pada ID kabupatennya itu menggunakan foreign key. ID kabupaten ini diambil dari ID kabupaten yang ada pada tabel kabupaten. Di sini menggunakan foreign key agar nantinya dapat saling berhubungan antara tabel kecamatan dengan tabel kabupaten. Di tabel desa juga di sini ada ID kecamatan dengan menggunakan foreign key karena ID kecamatannya ini diambil dari ID kecamatan yang ada pada tabel kecamatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat database-nya pada PHP MyAdmin. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita pertama mengklik baru untuk membuat database baru. Di sini kita membuat nama database-nya yaitu kependudukan DB. Kependudukan DB. Oke, kita buat. Saatnya kita membuat tabelnya. Di sini kita buat tabel kabupaten.
dengan jumlah kolomnya 4. Oke. Nah, di sini kita akan membuat ID kabupaten dengan tipe integer dengan panjang nilainya itu 3. Dan di sini indeksnya itu adalah primary key. Selanjutnya tekan OK, kirim. AI-nya di sini yes. Selanjutnya itu nama kabupaten dengan tipenya itu varchar, dengan panjangnya itu maksimal 30. Selanjutnya itu ibu kota kabupaten dengan tipenya itu varchar dan panjang nilainya maksimal 30. Selanjutnya itu luas wilayah dengan tipenya integer dan panjang nilai maksimalnya itu 5. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini tabel kabupaten sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel kecamatan. Sini kita klik baru. Kita beri nama kecamatan. Kecamatan. Yang pertama di sini ID kecamatan dengan tipe integer, panjang maksimal 3, dan indeksnya itu primary key. Kirim, dan AI-nya itu yes. Selanjutnya itu ID kabupaten. ID kabupaten itu integer, panjang nilainya itu 3, dan di sini menggunakan foreign key. Dia menggunakan foreign key. Foreign key di sini kita pilihnya indeks. Oke, dikirim. Selanjutnya atribut yang ketiga itu nama kecamatan. Di sini jenis tipenya itu varchar. Maksimal panjangnya itu 30. Selanjutnya ibu kota kecamatan. Di sini tipenya varchar dengan panjang maksimalnya itu 30. Dan yang terakhir di sini jumlah desa. Dia tipenya itu integer dengan panjang maksimalnya itu 3. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Pada tabel indeks ID kabupaten ini tanda key-nya ini beda dengan ID kecamatan. Nah, untuk menghubungkan dengan ID kecamatan, kita klik tampilan hubungan. Lalu di sini kita pilih ID kabupaten. Lalu di sini kabupaten, dan dia secara otomatis kabupaten, dan klik simpan. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat saling berhubungan. Selanjutnya akan membuat tabel desa. Selanjutnya di sini akan membuat tabel desa. Klik baru. Kita beri nama desa. Selanjutnya di sini kita buat ID desa dengan tipenya integer dan panjang nilainya maksimal 3 dengan indeks primary key dan AI-nya di sini yes. Selanjutnya ada
ID kecamatan. Di sini dengan tipe integer, dengan panjang maksimalnya 3, indeksnya di sini foreign kiki. Di sini menggunakan foreign kiki. Kita pilih di sini indeks, kirim. Selanjutnya di sini nama desa. Dengan di sini tipenya varchar. Dengan panjang nilainya itu maksimal 40. Selanjutnya di sini ada kepala desa dengan tipenya itu varchar dan panjang nilainya maksimal 40. Yang terakhir di sini ada tahun berdiri dengan tipenya integer dan panjangnya maksimal 4. Oke, kita simpan. Nah, di sini untuk menghubungkan dengan semua tabel, kita pilih tampilan hubungan. Di sini kita pilih ID kecamatan. Lalu di sini pilih kecamatan. Lalu kita simpan. Oke, kita buka database kependudukan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini antara ID ke kabupaten, kecamatan, dan desa itu saling berhubungan. Selanjutnya kita akan membuat tambah data. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan membuat file untuk koneksi ke database. Oke, kita akan membuka Sublime Text. Nah, di sini saya sudah membuat file koneksinya. Nah, di sini nama servernya itu localhost dan nama usernya itu root. Di sini juga nama database-nya yaitu kependudukan DB. Nanti jika dia terkoneksi, maka akan menampilkan terkoneksi dengan MySQL, koneksi database berhasil. Oke, kita akan mencoba. Kita akan mencoba apakah sudah terkoneksi dengan server. Kita buka Chrome. Di sini kita ketikkan enter. Kita cek koneksi. Nah, di sini dia sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel form kabupatennya. Ctrl S, from kabupaten. From kabupaten. Oke, kita simpan. Filenya ini kita simpan di exam, htdoc dan buat file baru. Di sini saya membuat tugas PABW. Oke, di save. Nah, di sini form kabupatennya sudah jadi. Nanti ini akan berhubungan dengan file simpan kabupaten.php yang nanti akan dibuat lagi. Oke, akan kita cek apakah formnya ini bisa jalan. Kita akan membuka di Google Form.
Oke, dia berhasil. Nanti dapat diinputkan nama kabupaten, ibu kota kabupaten, luas wilayah. Tapi ini belum bisa berjalan karena form simpannya belum jadi. Selanjutnya akan membuat file simpan kabupaten. Nah, di sini file simpan kabupatennya sudah ada, dia akan terkoneksi dengan file koneksi.php. Nah, di sini nantinya jika proses simpan datanya berhasil, nanti akan menampilkan proses simpan data berhasil. Jika gagal, nanti akan menampilkan proses simpan data gagal. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan coba buat. Kita akan inputkan nama kabupaten. Sini saya masukkan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ibu kotanya Pandan, luas wilayah. Sini saya buat 3000 karena saya belum tahu pasti berapa luas wilayahnya. Di sini akan disimpan. Nah, di sini proses simpan datanya berhasil. Selanjutnya akan kita cek pada database-nya apakah ada. Nah, di sini pada tabel kabupaten dia sudah secara otomatis bertambah. Di sini ada nama Kabupaten Tapanuli Tengah, ibu kotanya Pandan, dan luas wilayahnya itu 3000. Selanjutnya kita coba lagi nambahkan data baru. Di sini saya akan memasukkan Kabupaten Mandailing Natal. Di sini ibu kotanya itu Panyabungan. Luasnya di sini saya buat 2500. Oke, simpan. Nah, prosesnya itu berhasil. Kita akan cek kembali. Nah, di sini dia berhasil menambahkan data. Di sini ada dua nama kabupaten, yaitu Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal dengan ibu kota Pandan Penyambungan dengan luas wilayahnya 3000 dan 2500. Baiklah, demikian langkah-langkah yang dapat saya sampaikan untuk membuat database dan tambah data menggunakan PHP MyAdmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.